Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kembali kita berjumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini patutlah kita bersyukur kepada Tuhan, karena setiap hari kasih-Nya selalu baru untuk saya dan saudara. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kembali hati kami limpah dengan syukur karena kami menyadari Tuhan setiap waktu, setiap saat kasih-Mu baru bagi kami. Terbukti pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Kami masih boleh menghirup udara secara gratis. Kami menyadari semua karena kasih dan kemurahan Allah. Pagi hari ini Tuhan, kami mau membuka hati buat firman-Mu sebelum kami melangkah di hari yang baru. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama melihat satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Di Tengah Ketidakpastian. Kita akan membaca di dalam Mazmur 46 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian, "Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah, Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi." Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, membaca Mazmur 46 ini, maka kita akan mendapati ada satu keadaan, ada satu kondisi yang tidak stabil. Ya, dikatakan di dalam Mazmur 46 ini bahwa bumi itu berubah, gunung itu goyang, air laut itu bergelora. Di tengah keadaan yang tidak stabil, di tengah keadaan yang tidak menentu, firman Tuhan mengajarkan beberapa hal untuk saya dan saudara. Yang pertama, jangan andalkan diri sendiri. Kita membaca tadi ada satu kata yang berbunyi, diamlah. Yang dimaksud dengan diam di sini bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Kita tidak berbuat apapun juga. Tidak. Tetapi yang dimaksud dengan kata diam di sini, stop untuk gelisah. Stop untuk panik, ya. Stop mengendalikan semua dengan kekuatan kita sendiri. Terkadang kalau kita mau jujur, yang membuat kita ini merasa lelah, yang membuat kita ini merasa capek, ya, itu bukan karena masalah, bukan karena pergumulan berat yang kita hadapi dari waktu ke waktu. Melainkan apa? Karena kita terus berpikir dan berpikir bagaimana mendapatkan solusi dengan cepat. Sekarang juga dengan instan, ya. Tapi firman Tuhan mengajarkan saya dan saudara, di tengah ketidakpastian, di tengah keadaan yang tidak menentu, mari kita diam di hadapan Tuhan. Untuk apa? Untuk kita menenangkan hati. Dan yang kedua, firman Allah mengajar kepada saya dan saudara, mari kenali Tuhan yang berdaulat. Kalimat selanjutnya dikatakan, ketahuilah bahwa Akulah Allah, Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Kata ketahuilah di sini bukan sekedar kita tahu secara teori, tahu secara intelektual, secara pengetahuan, tidak. Tetapi mengenal siapa Allah yang sesungguhnya, siapa Tuhan yang sesungguhnya. Dia adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berdaulat atas setiap kehidupan kita. Ketika saya dan saudara mengenal Tuhan dengan benar, maka kecemasan, kekhawatiran, kepanikan, ketakutan itu akan menjauh dari kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia boleh berubah. Kekuatan kita pun bisa berubah. Kesehatan kita bisa berubah. Apapun boleh berubah. Tetapi ingat satu hal. Allah tetaplah Allah. Di tengah ketidakpastian, mari belajar untuk berdiam. Stop untuk gelisah. Stop untuk panik. Stop untuk mengendalikan semua dengan kekuatan kita sendiri.
Di tengah ketidakpastian, kita punya Tuhan yang berdaulat. Dia tetap Allah sekalipun semuanya bergoncang. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang memegang hidup saya dan saudara adalah Tuhan yang baik. Sehingga hati kita menjadi tenang ketika kita terus memandang kepada Dia. Amin. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang boleh meneguhkan kami, mengingatkan kami di tengah-tengah ketidakpastian. Tuhan, kami punya Allah yang berdaulat. Itu sebabnya kami mau belajar untuk berdiam diri di hadapan-Mu, sehingga Tuhan, kami mendapatkan ketenangan. Biarlah Tuhan, firman Allah yang kami dengar dan kami pelajari boleh menjadi kekuatan tersendiri bagi kami Tuhan, menghadapi hari-hari yang sulit dan sukar, menghadapi situasi kondisi yang terus berubah Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, tanamkan firman-Mu di dalam setiap hati dan kehidupan kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami, pegang dan kendalikan hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua.